sunnah wal jamaah itu kan as wa ini yang ini skala dan tahu ya jadi ketika kita belajar dari sunnah kan ada 3 hal yang dipelajari kan, ada fikihnya, ada alamnya, ada nah kalau dalam fikih ahli sunnah itu siapa berarti kiblatnya? Kiblatnya ahli sunnah, orang-orang ahli sunnah dalam ilmu siapa berarti? Imam Syafi'i. Imam Rabbani, Imam Nisa. Ini kan yang tadi kan Imam Ahmad bin Hanbal ya gitu. Kalau dalam ilmu kalam coba baik. Satu. Ya. As'ari al-As'ari ya apa kalau dalam tasawuf ya satu lagi Abu Qasim al-Jilani Abu Qasim ini ya Abu Qasim al-Jilani benar Marah Jabar baik balik yo jadi ya Abu Qasim Junaid al-Baghdadi Hila Abu Qasim Junaid al-Baghdadi yang kedua siapa Ghazali ya kalau dalam fikih Imam Malik ini tapi palingan ada apa? Kalau tasawuf Qasim dan kalau dalam ilmu kalam asal tokoh yang dijadikan panutan ini kan ini memang dalam jadi harusnya tadi itu yang dibahas itu yang ini loh karena pembahasan itu alam kalau pembahasannya ilmu fikih yang dibahas tapi kalau tasawuf yang dibahas sekarang kita bahas Imam Abu Hasan al-Ghazali itu kan awalnya itu Mu'tazilah. Beliau itu awalnya muridnya siapa? Al-Jubair. Saya masih menyimpan. Saya ada buku Mu'tazilah. Jika kita sekarang ya kelamaan ya. Punya dokter buku mana? Baru ya Pak. Ini buku lama ya. 2008 saya belinya. Pak saya itu pos Mu'tazilah. Nah sekarang kita bahas ini kan dulu. Imam Abu Hasan al-Ghazali itu pemahaman teologinya apa? Satu. Coba. Terus Pak.
Imam Abu Hasan al-Asy'ari pemahaman teologinya apa? Yang pendapat Imam Abu Hasan al-Asy'ari pemahaman teologinya paham teologi atau Teologi. ya teologi Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Iya, maksudnya satu apa baik? Itu teori yang namanya pemikiran teori kan ya tentang keyakinan. Ya, misalnya satu tentang apa iman misalnya. Yang pembahasan membahas iman itu seperti apa, iman itu bagaimana. Kan kemarin waktu di Murji akan ada yang iman itu hanya pemahaman, ada yang iman itu pengakuan di hati, ada yang iman itu pengakuan dengan lisan, ada yang iman itu memahaminya apa. Waktu kemarin di Qadariyah itu yang kayak apa? Ingat? Ingat nggak Qadariyah yang Qadariyah Jabariyah? Qadariyah itu kan? Ya, Qadariyah masih ingat nggak? Qadariyah Jabariyah masih ingat semuanya? Kalau di Qadariyah Jabariyah itu yang dibahas tentang kekuasaan Tuhan atau kekuasaan kuasa Tuhan atau kuasa manusia, perbuatan manusia. Qadariyah itu yang selalu mengedepankan akal. Jadi kalau misalnya ini akal, ini wahyu, ini garis tengahnya. Kalau posisi Mu'tazilah itu di sini. Ini baru garis tengahnya. Kalau ini apa? Aswad Jaya itu agak senang di sini, kalau bahasanya sebenarnya di sini tengah tapi agak sedikit ke kanan. Nanti kalau Imam Abu Mansur itu ke sini, dia tengah tapi agak ke kiri. Apakah itu Mu'tazilah atau Qadariyah? Ini yang Jabariyah. Ini Jabariyah kan pakai lafaz banget. Kalau ini Mu'tazilah pakai akal. Imam Abu Hasan itu di tengah-tengah, tapi agak condongnya ke kanan. Kalau Imam Abu Mansur itu di tengah, tapi agak condongnya ke kiri. Agak radikal sedikit. Berusaha di mana? Kenapa? Berusaha di mana? Ya kan di sana dulunya dipakai, karena masih berrisanya masih moderat, toleran, tidak ekstrem kiri atau kanan. Satu apa di iman misalnya iman menurut Imam Abu Hasan seperti itu. Ya. Tasdik dengan hati, ikrar dengan lisan, terus apa yang terakhir? Ya, mengamalkan dengan anggota badan. Jadi di Imam Abu Hasan itu beliau sudah merumuskan yang namanya iman itu terdiri dari 3 hal. Tasdik dengan hati atau membenarkan hati, dan ikrar mengutamakan kalimat satu, kemudian mengamalkan dengan anggota badan, sholat, zakat, dan puasa.
Jadi kalau suki mantok tapi nggak puasa tapi belum sempurna. Ngaku beriman tapi belum ada sih belum sempurna. Jadi ketiga-tiganya harus harus ketiga-tiganya harus dilakukan. Itu iman menurut kita. Kalau kemarin di ujian kan ada yang cuma ini toh, ada yang cuma ini toh, ada yang ini toh. Terus yang kedua ada lagi apa lagi? Ada lagi satu yang paling penting di pengetahuan itu, ada teori namanya teori pasar. Ya. Manusia berusaha tapi ya kalau yang perbuatannya maksudnya paham nggak? Kalau di kodanya kan perbuatan manusia itu diciptakan oleh manusia itu sendiri. Ingat kan? Kalau dicoba sebaliknya perbuatan manusia itu mutlak atau murni diciptakan oleh Allah, manusia itu banyak. Ya banyak kalau di Jabria. Kalau Mu'tazilah atau Qadariyah dan Mu'tazilah itu manusia berbuat sesuai kemampuan sendiri. Nah kalau di ini Imam Abu Mansur Abu Hasan ini tengah-tengah. Jadi manusia yang berusaha, tapi sejatinya perbuatan manusia itu yang menciptakan Tuhan. Maksud ya. Jadi secara sederhananya itu duduk misalnya, duduk itu kan perbuatan ya. Iya, kita bisa memilih. Yang namanya duduk kan ada duduk tawar, duduk sila, duduk jenggan, duduk ini juga sama. Ya, duduk kan macam-macam ya. Tapi bahwa perbuatan duduk, bentuk-bentuk duduk itu seperti itu, atau batasan-batasan duduk itu seperti itu kan sudah ditunjukkan akhirnya. Yang namanya duduk itu ya pakai antar. Itu sudah disebutkan. Tapi kita mau memilih duduk sila jenggan atau duduk yang mana kita bisa milih. Ya, contohnya lagi misalnya motor. Katakanlah ada motor mesinnya 100 kubik ya cc. Paling kecepatan maksimalnya katakanlah 100 km/jam. Kecepatan maksimalnya 100 km/jam. Kamu menggunakan motor itu mau dipakai 10 km/jam atau 20 atau 50 itu kan terserah. Atau mau dengan gasnya terserah. Maksudnya jadi takdirnya motor 100 cc itu 100 km/jam. Tapi kamu mau menggunakannya di kecepatan berapa kan pilihan. Manusia juga menurut teori ini ya, menurut teori usahanya kasar itu usaha, kasar boleh beri juga usaha. Al-kasbu jalan tengah yang beliau sampaikan antara menengahi antara pandangan Qadariyah dan Jabariyah. Tadi tentang yang pertama tadi Mu'tazilah. Mu'tazilah itu terkenal ya. Aliran Mu'tazilah itu sebetulnya secara formal aliran Mu'tazilah itu sudah mati ya. Artinya sudah tidak ada penyembah. Tetapi secara non formal ada orang-orang yang mengadopsi pemikiran Mu'tazilah. Tapi mereka tidak mengakui sebagai Mu'tazilah.
Ya secara formal nggak ada, tapi ajarannya kadang masih dipakai orang. Ada contoh-contoh misalnya ya. Mau pakai tapi nggak mau yang Iya, karena Mu'tazilah itu dulu apa ya? Orang-orang Mu'tazilah itu dikejar. Begitu Mu'tazilah sempat memimpin Abbasiyah kan, jadi para negara. Ketika Mu'tazilah jadi para negara, orang-orang Mu'tazilah itu dikejar. Sebaliknya begitu ganti pemimpin, Mu'tazilah diharamkan yang di adalah negara atau agama negara itu Sunni, dan kita gantian orang-orang Mu'tazilah dikejar. Ini misalnya ada tokoh pembaharu Islam namanya Muhammad Abduh. Itu bahkan mungkinnya Mu'tazilah. Tapi beliau tidak mengakui Mu'tazilah. Ada lagi misalnya di Indonesia ada kayak Cak Nur Khalis Masjid juga sini pola pikirnya ada Harun Nasution juga tokoh nasional sudah beliau itu juga pola pikirnya Mu'tazilah. Tapi beliau tidak pernah jam berapa sekarang? Tidak. Ada pertanyaan lagi nggak? Nggak ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan nggak? Nggak ada.